Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Qur'an telah menginformasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab umat Nabi Lut alaihissalam yang mempraktikkan perilaku seks menyimpang. Peristiwa diazabnya umat Nabi Lut itu diabadikan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Dan kami hujani atas mereka hujan batu, maka lihatlah bagaimana kesudahan para pendurhaka." Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 84. Sementara itu, sebuah penelitian menyimpulkan bahwa wilayah bekas kaum Sodom tersebut hancur oleh meteor. Hasil penelitian tersebut telah diumumkan pada September 2021 lalu. Kesimpulan itu didapat setelah para peneliti melakukan penggalian ekstensif di Tol El-Hammam sekitar 15 tahun lalu sejak 2006. Peneliti melibatkan lebih dari 2 lusin ilmuwan terdiri dari arkeolog, ahli geologi, ahli geokimia, ahli geomorfologi, ahli mineral, ahli paleobotani, ahli sedimentologi, ahli dampak kosmis, dan dokter medis. Di luar itu mereka dibantu oleh para mahasiswa pasca sarjana dan doktor serta sejumlah besar sukarelawan dari seluruh Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, Asia, Australia, Selandia Baru, dan juga Timur Dekat. Disebutkan bahwa sejumlah batu meledak dalam bola api besar sekitar 2,5 mil atau 4 km di atas tanah. Ledakan itu sekitar 1000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Kejadian itu terjadi di Tol El-Hammam di lembah Yordania 3.800 tahun lalu, yang kini merupakan lokasi kota Sodom dan juga Gomora. Kala itu, suhu udara dengan cepat naik di atas 3.600 derajat Fahrenheit atau 2.000 derajat Celcius. Hampir seketika, seluruh kota terbakar. Beberapa detik kemudian, gelombang kejut besar menghantam kota. Untuk mengetahui apa yang terjadi, peneliti menggunakan kalkulator dampak online dengan menggunakan model skenario yang sesuai dengan bukti. Dibangun oleh ahli dampak, kalkulator untuk memungkinkan peneliti untuk memperkirakan banyak detail dari peristiwa itu. Soal lokasi, Tol El-Hammam atau juga disebut sebagai Tol Al-Hammam adalah sebuah situs arkeologi di Yordania, di bagian timur lembah Yordan, bagian bawah dekat dengan murai sungai Yordan. Situs ini memiliki sisa-sisa substansial dari zaman perunggu Kalkolitik, awal, menengah, dan pertengahan, dan dari zaman besi kedua. Perihal daerah kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut At-Tabari dalam bukunya yang berjudul Tari Ar-Rusul wal Al-Muluk, adalah wilayah bernama Al-Mutafika. Di dalamnya terdapat 5 kota, yaitu Sabah, Sara, Amara, Duma, dan juga Sodom. Kota terakhir disebutkan adalah kota paling besar di antara kelimanya. Menurut At-Tabari, Sodom kini terletak di Yordania. Keterangan tempat ini didapatkan dari riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, seorang generasi kedua dari tabi'in yang tinggal di Kufah. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qasas Al-Anbiya menyebutkan dengan lebih detail. Menurut dia, lokasinya berada di pantai bagian barat Laut Mati, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Bahar Al-Mayyit. Danau Nabi Lut diperkirakan berada 400 meter di bawah permukaan Laut Tengah. Karena lokasi terdalam dalam laut tersebut adalah 400 meter,
Dasarnya berada di kedalaman 800 meter di bawah Laut Tengah. Inilah titik yang terendah di seluruh permukaan bumi. Di daerah ini yang lebih rendah dari permukaan laut, paling dalam adalah 100 meter. Sifat lain dari Danau Nabi Lut adalah kandungan garamnya yang sangat tinggi. Kepekaannya hampir mencapai 30%. Oleh karena itu, tidak ada organisme hidup semacam ikan ataupun lumut yang dapat hidup di dalam danau ini. Hal inilah yang menyebabkan Danau Nabi Lut dalam literatur barat lebih sering disebut sebagai Laut Mati. Konon, jika seseorang bersampan atau mendayung melintasi Danau Nabi Lut ke titik paling utama dan matahari sedang bersinar pada arah yang tepat, ia akan melihat sebuah yang sangat menakjubkan. Pada jarak tertentu dari pantai dan jelas terlihat di bawah permukaan laut, maka akan tampaklah gambaran bentuk hutan yang diawetkan oleh kandungan garam Laut Mati yang sangat tinggi. Batang dan akar di bawah air yang berwarna hijau berkilau tampak sangat kuno. Lembah Sidim di mana pepohonan ini dahulu kala bermekaran daunnya menutupi batang dan ranting merupakan salah satu tempat terindah di daerah ini. Keindahan Laut Mati ini dilukiskan seperti like the Garden of God, bentuk azab. Sebagaimana telah disebutkan bahwa peristiwa diazabnya umat Nabi Lut di kota Sodom antara lain diabadikan di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan kami hujani atas mereka hujan batu, maka lihatlah bagaimana kesudahan para pendurhaka." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 84. Menafsirkan ayat ini, Muhammad Huraisihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa sementara ulama memahami dari penggunaan bentuk nakira, terdapat kata mataran atau hujan di dalam ayat di atas adalah sebagai isyarat bahwa hujan yang dimaksud adalah sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Hujan tersebut juga dijelaskan dalam surat Hud ayat 82-83 yang berbunyi, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikkan, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, dan diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Hud ayat 82-83. Di dalam ayat lainnya juga dijelaskan, "Demi umurmu, sesungguhnya mereka di dalam kemabukan mereka terombang-ambing, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Ketika matahari akan terbit, maka kami jadikan yang di atasnya ke bawahnya, dan kami hujani mereka dengan batu atau sijil. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sesungguhnya ia benar-benar terletak di jalan yang masih tetap. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang mukmin." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 72-77. Terkait penggambaran azab dalam ayat di atas, Huraisihab mengatakan, "Jangan duga apa yang diuraikan ini tanpa alasan atau kisah khayal. Peristiwanya benar-benar terjadi dan masih segar dalam ingatan masyarakat, dan sesungguhnya ia, yakni pemukiman kaum Lut itu, benar-benar terletak di jalan umum yang masih tetap sehingga dapat dilalui dan dilihat bekas-bekas kehancurannya oleh para pejalan." Firman-Nya yang artinya, "Kami jadikan yang di atas ke bawahnya." Di samping memberikan gambaran tentang kehancuran total, juga mengesankan persamaan saksi itu dengan kedurhakaan mereka. Bukankah mereka juga memutarbalikkan fitrah?
Sedangkan kata sijil dalam ayat di atas menurut Al-Bikai mengandung makna ketinggian. Atas dasar itu, ulama ini memahami batu-batu tersebut dilemparkan dari tempat yang tinggi. Sementara itu, Tabatabai mendukung pendapat yang menyatakan bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Persia yang mengandung makna batu dan tanah yang basah. Mengenai bekas-bekas kehancuran setelah turunnya azab, ayat lainnya berkata, "Dan sesungguhnya kami tinggalkan darinya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 35. Kata min pada firman-Nya yang berarti kami tinggalkan darinya di dalam ayat di atas dapat juga berarti sebagian, sehingga penggalan ayat tersebut bermakna kami tinggalkan pada sebagian negeri itu bukti yang jelas yang menunjukkan kuasa kami. Apapun maknanya, yang jelas di Sodom yang terletak di sebelah selatan Laut Mati Yordania terdapat bukti tentang kebinasaan kaum Nabi Lut itu. Bukti yang dimaksud menurut Ibnu Ashur adalah apa yang ditemukan di danau Nabi Lut, berupa bekas-bekas negeri serta bekas belerang dan benda-benda yang digunakan untuk menghujani mereka dengan sisa dari langit itu. Menurut Al-Bikai, warna air di sana sangat hitam, berbeda dengan warna di tempat lain. Tabatabai yang hidup di masa kontemporer ini berpendapat bahwa kini kita tidak lagi mengetahui tempatnya, tidak juga bekas-bekasnya. Tetapi ayat itu mengatakan bahwa tanda itu jelas dikenal paling tidak pada masa turunnya Al-Quran. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan, peristiwa atau lokasi kejadian diazabnya kaum Nabi Lut alaihissalam ini adalah di kota Sodom, di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau di Danau Lut yang terletak di perbatasan antara Israel dan juga Yordania. Sisa-sisa kehancuran selama ribuan tahun terkubur. Kini jejak atau sisa-sisa kehancuran umat Nabi Lut ini berhasil ditemukan oleh para ahli arkeologi di sekitar Laut Mati. Tim ilmuwan dari New Mexico State, Northwest Arizona University, NC State University, Elizabeth City State University, DePaul University, Trinity Software University, Comet Research Group, dan Los Alamos National Laboratory mendapati hancurnya Tol El Hammam akibat asteroid. Di luar penelitian tersebut, jauh sebelum itu juga sudah dilakukan penelitian oleh ilmuwan yang berbeda. Pada awalnya, penelitian dilakukan oleh seorang ahli purbakala, William Albright, pada tahun 1924 di sekitar Laut Mati. Beberapa orang yang bersama William mencari keberadaan sisa-sisa kota Sodom dan Gomora. Hingga akhirnya mereka menemukan situs purbakala Bab Erdra atau dibaca Bab Hedra. Bab Erdra adalah makam terbesar khas zaman perunggu yang mereka gali. Panjangnya 15 meter dan lebarnya 7 meter. Di sini mereka juga menemukan makam berisi perhiasan emas dan menggali lebih dari 700 tembikar yang merupakan hadiah penguburan, termasuk tempat parfum kecil dan banyak benda lain seperti kain. Konon, makam ini telah digunakan selama 1000 tahun lamanya, dari zaman Nabi Ibrahim hingga penghancuran kota Sodom. Keberadaan umat Nabi Lut di sekitar Laut Mati ini diperkuat dengan ulasan National Geography edisi Desember 1957. Gunung Sodom, tanah gersang dan tandus muncul secara tajam di atas Laut Mati.
Belum pernah seorang pun menemukan kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan. Namun para akademisi percaya bahwa mereka berada di lembah Sidim yang melintas dari tebing terjal ini. Kemungkinan air bah dan laut mati menelan mereka setelah gempa bumi. Selanjutnya, ahli purbakala lainnya, Paul Lapp dan Thomas Sadhaupt, melakukan penggalian kembali di sekitar Laut Mati pada tahun 1967. Dan kemudian, penggalian diteruskan oleh Werner Keller, seorang ahli arkeologi asal Jerman di sekitar Laut Mati. Dengan merujuk pada keterangan Al-Quran mengenai dijungkir balikannya kota tempat kediaman umat Nabi Lut, Werner Keller menyatakan, bersama dengan dasar dari retakan yang sangat lebar itu dan persis melewati daerah itu, lembah Sidim, termasuk Sodom dan Gomora, dalam satu hari terjerumus ke dalamnya. Kehancuran mereka terjadi melalui sebuah peristiwa gempa bumi dahsyat yang mungkin disertai dengan letusan, petir, keluarnya gas alam, serta lautan api. Werner percaya bahwa umat Nabi Lut dihancurkan melalui sebuah gempa bumi yang sangat hebat. Berkaitan dengan hal ini, Werner menuliskan, pergeseran patahan membangkitkan tenaga vulkanik yang telah tertidur lama sepanjang patahan. Di lembah yang tinggi di Yordania dekat Bashan, masih terdapat kawah yang menjulang dari gunung api yang sudah mati. Bentangan lava yang luas dan lapisan basal yang dalam yang telah terdeposit pada permukaan batu kapur. Perihal meteor pernah juga disampaikan oleh para arkeolog dari Trinity Software University, sebuah lembaga pendidikan tinggi Kristen di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Mereka mengklaim peradaban di wilayah Laut Mati hancur 3.700 tahun lalu setelah dihantam meteor. Selama pertemuan tahunan American School of Oriental Research di Denver, Colorado, peneliti Philip Selvia melaporkan temuan awal dari penggalian mereka di daerah tersebut yang olehnya beberapa ilmuwan dianggap sebagai rumah bagi kota-kota yang disebutkan dalam Alkitab dan Al-Quran sebagai Sodom dan Gomora. Hasilnya menunjukkan bahwa kota-kota dan pemukiman di wilayah Gor Tengah di lembah Yordan, di mana sekitar 65.000 orang tinggal semasa waktu tersebut, binasa akibat gelombang panas yang membawa angin dan partikel kecil. Gelombang ledakan juga memicu terciptanya air asin di Laut Mati. Menurut para peneliti, ledakan tersebut tidak hanya menghapus seluruh kehidupan kota-kota zaman perunggu tengah tersebut, tetapi juga lahan yang dulunya subur. Menurut para ilmuwan, ledakan meteor menyebabkan bencana dan menyapu bersih kawasan itu, termasuk kota kuno Tol El-Hammam, tempat para peneliti melakukan penggalian selama bertahun-tahun. Penanggalan radiokarbon dilaporkan mengungkapkan bahwa dinding batu lumpur tiba-tiba menghilang di kota Gor Tengah karena hanya fondasi batu yang tersisa. Permukaan terbikan yang ditemukan di situs itu meleleh menjadi kaca, yang mungkin merupakan hasil dari suhu ekstrim. Setelah dugaan ledakan meteor, orang-orang dipastikan tidak mau kembali ke wilayah Laut Mati tersebut selama 600-700 tahun. Hal yang menakutkan adalah peneliti meyakini bahwa pasti ini bukan kali terakhir kota di dunia mengalami nasib yang hancur akibat asteroid. Kekhawatiran ini diperkuat dengan data pada September 2021. Ada lebih dari 26.000 asteroid dekat dengan bumi dan 100 komet dekat dengan bumi periode dekat. Masya Allah,
Itulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Nabi Lut dan hasil penelitian ilmiah di lokasi kejadian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Nabi Lut diutus untuk berdakwah di negeri Syadum dan Gomora. Nabi Lut hidup sekitar tahun 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Ia adalah saudara kandung laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut bernama Hasan bin Tareh. Ayah Nabi Lut merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau berasal dari keturunan Syam, yaitu putra Nabi Nuh alaihissalam. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babil ke negeri Syam, tetapi tidak lama kemudian mereka berpisah. Nabi Lut menetap di sebuah wilayah yang bernama Syadum, yaitu di wilayah Palestina sekarang. Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya yang menyimpang, yaitu mereka suka dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya siang dan malam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Tetapi kaum Nabi Lut malah tidak mau menerima dakwah dari Nabi Lut, bahkan mengancam akan membunuh Nabi Lut. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab untuk kaum Nabi Lut sebelum sholat subuh. Di malam harinya Nabi Lut dan keluarganya serta orang-orang yang beriman sudah pergi meninggalkan negeri tersebut. Dan pada saat itu negeri tersebut digoncang dengan keras, dengan malaikat menjungkir balikkan negeri tersebut dan dilempari dengan batu panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman, kecuali istri dari Nabi Lut, karena dia adalah seorang wanita yang durhaka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.